Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Kita masuk kepada bagian terakhir untuk menghilangkan perasaan jenuh. Kita menghafal atau membaca Al-Qur'an. Karena sahabat, ketika kita berinteraksi dengan sesuatu yang terlalu intens memang wajar sih ya, ada perasaan jenuh itu. Walaupun memang ketika bersama Al-Quran seharusnya nggak ada perasaan jenuh itu. Tapi kalaupun muncul juga, kalaupun ternyata perasaan jenuh itu ada di dalam hati kita, maka kita harus pintar-pintar menyikapinya nih. Jangan sampai kemudian kita kalah dengan perasaan jenuh itu. Karena ya, yang pertama memang jenuh itu dari setan. Yang kedua memang jenuh itu dari nafsu kita yang nggak suka memang dengan sesuatu yang rutinitas, dan apalagi rutinitas itu berkaitan dengan ibadah. Cepat sekali setan tuh nafsu kita tuh bosan kan ya. Maka kita benar-benar harus menyikapinya. Kita sudah membahas di dua bagian sebelumnya bagaimana caranya menghilangkan perasaan jenuh. Ini kita masuk ke bagian yang terakhir ini sekarang, nomor yang ke-8 mengatasi perasaan jenuh ini adalah dengan kita meminta kepada Allah. Ini seharusnya yang pertama sih ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita taruh yang terakhir. Jadi kita minta agar Allah memberikan kita istiqomah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, kami minta kepadamu petunjukmu, ketakwaan, penjagaan dari segala macam dosa dan maksiat, dan kekayaan. Minta kayak gitulah modelnya. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada Allah agar selalu diarahkan ke jalan yang lurus. Kita minta jangan dicabut hidayah itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq. Kalau pakai bahasa hadis atau bahasa Al-Qur'an kan ya. Kalau kita nggak hafal doa-doa seperti ini yang dalam Al-Qur'an ini, ya silahkan kita berdoa minta kepada Allah dengan bahasa kita sendiri. Dan kalau kita mengelas, minta agar Allah mencabut perasaan bosan, jenuh dalam hati kita ini. Jangan sampai kemudian ketika kita jenuh melakukan ibadah, kemudian kita terkalahkan. Maksudnya terkalahkan tuh ya, kemudian kita ngikutin perasaan kita tadi, uring-uringan, jadinya malas-malesan saat teman-teman yang lain lagi hafalan, tahfidz. Kita uring-uringan, males-malesan, atau bahkan ya ikut juga di tempat tahfidz tadi, tapi ya mukanya bete, bad mood gitu. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya bad mood aja. Ditanyain teman kan, pokoknya kenapa nih kok nggak enak gitu mukanya? Ya nggak tahu lah, pokoknya kayak gini lah. Jangan begitu dikalahkan itu. Maka kita minta sama Allah, karena Allah lah yang maha membolak-balikan hati kita, yang muqallibul qulub. Wahai yang maha membolak-balikan hati kami, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkan hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Kita minta benar-benar sama Allah agar Allah cabutkan perasaan jenuh, perasaan bosan di dalam hati kita dengan ibadah. Jangan sampai ya Allah, na'udzubillah. Bolehlah kita bosan dengan hobi-hobi kita yang lainnya. Kita hobi main futsal bosan, bolehlah, kayak gitu nggak masalah. Kita hobi bersepeda bosan, bolehlah. Kita hobi main catur bosen, bolehlah kayak gitu. Tapi kalau sampai ibadah kita bosen, itu hal yang ya kita berlindung dari hal itu. Jangan sampai kita bosen sholat, astagfirullahaladzim. Kenapa nggak sholat bosen? Terus sholat 5 kali sehari semalam, astagfirullah. Atau kita bosen sholat duha, astagfirullah. Bosan sholat rawatib, astagfirullah. Maksudnya sholat sunnah rawatib bosan, astagfirullah. Sholat tahajud bosan, astagfirullah. Atau membaca Quran bosan, astagfirullah. Itu benar-benar kalau sampai kita mengikutkan perasaan bosan tadi, ya kita dikalahkan benar-benar oleh setan dan hawa nafsu kita. Maka untuk melawannya ini sebetulnya senjata pertama dan senjata yang paling ampuh yang harus kita pegang terus ya, kita minta dengan Allah. Karena Allah lah yang menguasai diri, jiwa, hati kita. Gampang sekali buat Allah menghilangkan perasaan bosan, itu gampang sekali. Maka kita minta dengan sungguh-sungguh nih kepada Allah. Gak perlu kita ngadu ke orang, gak perlu kita ngomong ke orang. Bagaimana
perasaan kita. Nggak apa-apa sih sesekali kalau dia memang bisa memberikan jalan keluar kita, nggak apa-apa. Guru kita misalnya bisa memberi pencerahan kepada kita, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma sekedar kita curhat doang, atau bahkan curhat tentang orang yang salah, yang bahkan mengobong-ompoli perasaan bosan tadi biar tambah besar, maka janganlah. Kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku ingin selesai menghafal kitab ya Allah, tapi ya Allah, kok ada perasaan jenuh bosan ini, ya Allah, angkat ya Allah, ya angkat ya Allah, hilangkan ya Allah, bantu aku melewati perasaan ini ya Allah. Kita yang benar-benar. Nih ya sahabat ya, yang ke-9, kalau memang sudah benar-benar memuncak, silahkan istirahat dulu, nggak apa-apa. Tapi yang terlalu lama. Kalau ternyata perasaan bosan itu benar-benar memuncak, benar-benar besar, kalau kita paksa diri kita, takutnya malah meledak. Bisa saja dan bisa sekali perasaan bosan itu malah meledak. Yang ada malah apa? Males ketemu orang yang membaca Al-Quran, melihat mushaf jadi enak. Ya Allah, naudzubillah kayak gitu. Maka kalau memang udah benar-benar terasa begitu menggelayuti hati, pikiran, perasaan kita, perasaan bosan itu, maka nggak apa-apa lah, istirahat dulu. Tapi jangan terlalu lama. Istirahat 3 hari misalnya, tidak menghafalkan Al-Quran, tapi tetap merojaah. Lakukan aktivitas yang lainnya nggak apa-apa. Tapi yang mubah ya, ingat yang mubah ya. Mau nonton TV kalau memang ada TV, atau mau, tapi yang bermanfaat tetap ya, baca buku-buku keislaman gitu, dengan ceramah, atau mau silaturahim, nggak apa-apa, dulu istirahat dulu. Tapi jangan terlalu lama, jangan sampai seminggu istirahat Al-Quran, jangan. Kalau sampai seminggu istirahat menghafalkan Al-Quran, maka itu kayak mesin motor, mesin mobil, sempat dingin, untuk memanasinnya jadi lama, jadinya susah jadinya. Kalau mesin mobil selama 1 pekan itu nggak dipakai, dingin, mana buat ngidupin aja kan susah itu. Buat ngidupin motor mobil aja susah, kalau sampai seminggu nggak dipanasin. Kalau seperti itu juga, kalau kita sampai 1 pekan nggak baca Quran, atau 1 pekan meninggalkan menghafalkan Al-Quran full, ini biasa nih di pesantren, libur di pesantren 2 pekan itu asik-asikan di rumah, nggak pegang hafalan Al-Quran, nggak ada murojaah, selesai lah itu. Akhirnya untuk masuk lagi ke pesantren, buat manasin lagi tadi itu perlu usaha, jadinya buat ngidupin mesinnya aja perlu usaha bagi manasin, lama nanti untuk kembali seperti ritme awal sebelum liburan itu. Makanya nggak lama, nggak apa-apa tadi, lakukan hal-hal yang lain tapi tetap bermanfaat, tetap bernilai ibadah. Kemudian setelah itu kembalilah menghafalkan Al-Quran. Karena saya juga seperti itu dulu. Karena saya dulu menghafalkan autodidak ya, semaunya saya sih ya, karena nggak ada yang ngarahin, nggak kayak di pesantren kan ada ritmenya, ada jadwal setorannya. Kalau saya karena ngafalnya autodidak, maka sepengennya saya aja. Kalau lagi pengen ngapal ya saya ngapal, kalau lagi pengen banyak, kalau lagi males ya sedikit jadinya. Atau kalau lagi kayak gini tadi udah ada perasaan jenuh, bosan ini, maka ya saya kemudian saya tinggalkan sebentar aja sih biasanya, nggak nyampe berhari-hari juga, tapi saya tinggalkan biasanya. Ngapain saya itu biasanya itu ya, saya kadang ya nggak taruhan dalam kamar gitu, loncat segala macam, udah pusing kan ngapalin loncat segala macam misalnya. Atau saya nemenin berita, atau macam-macam aktivitas yang untuk menghilangkan perasaan bosan ini. Ya, kita sebetulnya tahulah dengan diri kita sendiri sebetulnya bagaimana agar kita lebih enjoy, bagaimana kita lebih santai. Tapi ingat tadi ya, jangan terlalu lama dan jangan keasikan dengan aktivitas yang sebetulnya kan tadi kita pengen menghilangkan perasaan bosan, tapi karena keasikan ya akhirnya kita berganti kerjaan nantinya. Maka jangan terlalu lama dan jangan keasikan. Dan tetap lakukan aktivitas yang bermanfaat. Nggak apa-apa ditinggalkan menghafal, tapi melakukan aktivitas lain yang bermanfaat juga. Nah, tapi ingat tadi, jangan terlalu lama dan jangan keasikan. Demikian ya ikhwah, untuk menghilangkan perasaan jenuh, bosan kita menghafalkan Al-Quran ini.
Semoga bermanfaat. Ini tips yang alhamdulillah sudah saya praktekkan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.